Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Special Forces tahun 2011. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali di negara Afghanistan, tepatnya di kota Kabul, di mana seorang jurnalis bernama Elsa sedang mewawancari warga lokal bernama Maina. Kedatangan Elsa bertujuan untuk mengulik tentang perang dingin yang terjadi di sana, serta kisah kekejaman pemimpin Taliban yang bernama Ahmad Zayev. Maina juga di sini menceritakan tentang kisah kelamnya, yang ternyata ia pernah dijual kepada keluarga Zayev saat masih kecil. Setelah itu, Maina pun memperingatkan Elsa bahwa ia harus segera kembali ke negara asalnya karena di sini sangat tidak aman. Mungkin pasukan Taliban sewaktu-waktu bisa menangkap dan membunuhnya. Maina juga mengatakan kalau ini menjadi pertemuan terakhir karena Zayev sendiri telah mengetahui bahwa ia sudah membeberkan rahasia-rahasia besarnya. Dengan tergesa-gesa, Maina pun lalu pergi meninggalkan Elsa di sana. Tak lama kemudian, rekan kerja Elsa yang bernama Amin menelepon dan memberi kabar bahwa posisinya sekarang sudah tidak aman. Pasukan Taliban telah mengetahui aktivitas wawancara tersebut dan akan mengepungnya. Amin pun langsung menyambut Elsa dan membawanya pergi ke daerah lain. Namun di sini Elsa menolak dan berniat untuk menyelamatkan Maina. Saat hampir sampai ke rumah Maina, ternyata di sana telah banyak tentara Taliban yang sedang melakukan penyisiran. Melihat itu, Elsa pun teringat dengan kenalannya yang bernama Salamani, dan ia berniat meminta bantuan kepadanya. Saat mereka bertemu, sangat disayangkan bukan pertolongan yang ia dapatkan, melainkan sebuah jebakan. Karena ternyata Salamani juga telah terciduk berkomplot dengan Elsa. Dalam perjalanan saat melarikan diri, Amin dan Elsa tertangkap dan langsung dibawa ke tempat penyanderaan. Kabar tertangkapnya Elsa ternyata sampai ke direksi berita tempat Elsa berkerja yang ada di Paris. Dan tak lama kemudian berita itu juga sampai ke pemerintahan. Para petinggi di sana pun lalu melakukan rapat bersama Mas Rangga dari Sunda Empire. Mereka yakin kalau tertangkapnya Elsa ulah dari Ahmad Zayev yang selama ini bersembunyi di desanya. Dari rapat itu, akhirnya diambillah keputusan kalau mereka akan menurunkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Sementara di tempat lain, pesawat kini diberangkatkan ke Afghanistan. Sesampainya di sana, Komandan Kopaks bersama temannya Lukas langsung disambut dan dibawa ke Camp Gandama, sebuah base camp gabungan yang di dalamnya ada tentara Afghanistan, Pakistan, dan juga Prancis. Di camp itulah Kovac dan Lukas mendapatkan anggota baru yaitu Tik-Tak, Victor, Marius, dan yang terakhir Elias sebagai seorang sniper. Di sana ia pun langsung menjelaskan kalau misi penyelamatan ini bisa dibilang misi intelijen dan sandera yang harus mereka selamatkan berada di daerah Pakistan. Sementara di Pakistan, Elsa akhirnya bertemu dengan Ahmad Zayev. Zayev ternyata selama ini mengetahui tentang wawancara dengan Maina, bahkan semua tulisan yang pernah Elsa tulis mengenai dirinya. Tak mau kesalahannya tersebar, di sini Zayev berencana untuk memutarbalikkan fakta melalui sebuah rekaman video yang ia buat sendiri. Ia memaksa Elsa membaca pernyataan yang telah ia persiapkan. Di sana terkuak sebuah fakta bahwa ternyata Zayev ini merupakan lulusan hebat dari Cambridge. Namun kini ia berbelok menjadi seorang fanatik sebuah aliran. Karena tak mau membaca pernyataan itu, Elsa pun hampir saja dibunuh. Namun Zayev tiba-tiba merasa kasihan dan akhirnya yang menjadi korban adalah Salamani. Ia pun digorok tepat di hadapan Elsa. 30 menit kemudian, potongan video saat Elsa akan dibunuh dikirim ke pemerintahan Prancis. Mereka pun jadi ragu dengan keadaan Elsa saat ini dan tak ada satupun yang yakin kalau Elsa masih hidup. Bahkan Laksamana Gasnek yang berada di kapal induk untuk memimpin pasukan khusus juga mulai merasa ragu.
pour ce genre d'opération, Monsieur le Président. C'est en cela que... Namun setelah Gaznek melaporkan keadaan terbaru itu pada Kopak yang saat ini berada di perjalanan, mereka semua yang ada di pesawat sepakat akan tetap melanjutkan misi walaupun keadaan Elsa saat ini tidak pasti. Setibanya di titik yang telah ditetapkan, 6 orang pasukan khusus itu pun mulai terjun satu persatu membawa perlengkapan lengkap. Di sisi lain, agen rahasia Afghanistan terlihat sedang memantau seorang pemimpin spiritual Taliban yang bernama Zukan Mullah. Ia pun terlihat sedang memasuki sebuah rumah yang rupanya dia telah ditunggu oleh para anggota kelompok yang dinamakan Surah. Dalam pertemuan itu, mereka pun meributkan soal Zaev yang tak kunjung berani mengeksekusi Elsa. Dan sebagian dari mereka pun menganggap kalau Zaev tak pantas memimpin di lapangan. Zaev yang tak ingin hilang kepercayaan dari kelompoknya, ia pun berusaha meyakinkan kalau dirinya tak akan lagi mengecewakan kelompoknya. Sementara itu, kini ke-6 pasukan khusus sudah berada di tempat yang diyakini sebagai tempat ditahannya Elsa. Saat mereka sedang memantau keadaan, tak sengaja mereka melihat sebuah proses eksekusi. Dan sangat disayangkan, ternyata yang dieksekusi di sana adalah Maina. Sebenarnya Elias di sini bisa saja menembak seseorang yang akan mengeksekusi itu. Namun Kopax melarangnya karena hal tersebut menurutnya bukan bagian dari misi. Setelah menunggu lama dan keadaan dirasa aman, 5 orang dari mereka pun turun untuk menyelinap masuk. Sementara Elias berjaga dari jauh, dan tak perlu waktu lama. Dengan kerjasama yang baik, serta perlengkapan yang lengkap dan juga pengalaman bermain point blank game school cukup lama, mereka pun terlihat dengan mudah melawan setiap penjaga yang ada. Dan akhirnya Elsa dan Amin berhasil diamankan. Saya pun tiba di sana. Ia pun begitu marah setelah tahu kalau Sandra telah berhasil kabur ke arah gunung. Ia yang tak mau kehilangan Elsa begitu saja, langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk berkumpul dan menyusulnya. Bukan itu saja yang bakal menjadi masalah nantinya, karena ternyata mereka juga telah kehilangan alat komunikasi portable untuk menghubungi helikopter yang akan menjemput mereka nanti. Agar tak terpojok, Kopak pun di sini memerintahkan Marius untuk pergi ke arah bukit dan menyalakan sinyal darurat. Sementara dirinya menunggu Elias dan menahan para Taliban agar tak mengepung mereka. Tak lama kemudian, Elias pun terlihat sedang dikejar-kejar pasukan musuh. Untung saja ia berhasil selamat dan bergabung dengan Kopax. Ketika musuh berada di tempat terbuka, Kopax pun langsung menyerang dengan tembakan mendadak. Sementara itu, Marius berhasil menyalakan sinyal darurat. Namun sayang sekali mereka berada di koordinat yang tak mungkin untuk melakukan penjemputan. Apalagi kedua helikopter yang akan menjemput pun terpaksa harus kembali karena serangan dari pasukan Taliban yang berada di sisi lain. Operasi ini pun dianggap gagal dan pesan ini telah sampai kepada pihak pemerintah di Perancis. Mereka semua kini tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus keadaan semua pasukan khusus dan juga Elsa. Di hari kedua ini, mereka masih berjalan menyusuri pegunungan batu. Karena memang sudah tak ada komunikasi lagi, Kopax pun lalu memutuskan untuk menyusuri sungai hingga sampai ke Afghanistan dan berakhir sampai ke camp mereka. Sementara pusat komando berusaha mencoba mengirim beberapa Z untuk melakukan pencarian. Namun sayangnya mereka tak juga berhasil, bahkan nyatanya Z tersebut hanya melewati para pasukan Taliban yang menyamar di bebatuan. Di hari ketiga ini, kini mereka sadar kalau pasukan musuh sudah sangat dekat. Karena perjalanan yang sangat jauh ini, Marius pun akhirnya menyarankan untuk melakukan serangan balik. Tak lama kemudian, pasukan khusus itu pun langsung melakukan serangan balik. Tanpa perlu waktu lama, sebagian pasukan Taliban itu langsung mundur dan kembali melapor kepada Zaev yang menunggu di bawah.
Melihat anak buahnya kocar-kacir, tentu saja Zaev tidak terima. Ia pun kembali marah dan langsung mengusir seluruh anak buahnya untuk melakukan serangan kembali. Berganti hari, kini sudah hari keempat mereka luntang-lantung di pegunungan. Medan yang berat serta serangan yang tiba-tiba saja datang cukup membuat mereka mulai kelelahan. Sementara itu, para pasukan Prancis juga diutus untuk mencari keberadaan pasukan khusus. Mereka pun terus mengelilingi pegunungan, namun masih tetap nihil karena nyatanya mereka sudah berada jauh dari koordinat yang sebelumnya telah ditentukan. Sampailah mereka di sebuah desa kecil yang berada di pegunungan. Mereka pun disambut baik oleh setiap warga muslim yang ada di sana. Dengan bantuan Amin, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan warga desa. Dan di sini Kopax pun merasa heran karena di sana ia tidak menemukan pemuda satu orang pun. Lalu seorang warga menjawab bahwa musim panas ini Taliban mengambil seluruh anak laki-laki berumur 17 tahun. Awalnya mereka pun di sekolah, namun itu semua hanyalah dalih, karena sebenarnya mereka akan dicuci otaknya dan didoktrin untuk meyakini ajaran yang melenceng. Di saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba saja tembakan sniper itu tepat mengenai kepala Marius dan langsung menewaskannya. Keadaan tiba-tiba menjadi kacau dan panik. Elias si penembak itu langsung mencari sumber tembakan dan langsung membalas tembakan itu sebelum sniper musuh menembaknya. Kini memasuki hari kelima, saatnya mereka kembali bergerak melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh mereka berjalan, Amin tiba-tiba meminta izin untuk kembali. Ia pun merasa tak tega meninggalkan para warga desa dalam keadaan terancam. Akhirnya Kopak memutuskan untuk menyuruh Lukas untuk tetap di sana bersama Elsa, sementara ia dan yang lainnya akan turun mengamankan warga desa. Bersamaan dengan itu, para pasukan Taliban sudah memasuki desa. Di sana mereka disambut dengan baik oleh tetua desa yang ada di sana. Namun tiba-tiba, ia dengan sadis menjawab salam itu dengan tembakan di kepala. Akhirnya Zaev memerintahkan tentaranya untuk mengeksekusi seluruh warga desa yang ada. Kini desa itu pun telah riuh dengan suara tembakan di mana-mana. Pasukan khusus pun mulai menyelinap masuk dan menyerang untuk menyelamatkan beberapa warga. Di sini Amin harus tewas tertembak oleh Zaev. Begitupun dengan Victoria. Namun dia berhasil diangkut oleh kawannya. Mereka semua berhasil melarikan diri ke tempat yang aman dengan membawa Victor yang terluka. Tidak ada waktu lagi untuk beristirahat. Mereka pun segera mengobati Victor dan melanjutkan perjalanan hari itu juga. Namun di sini Elias memisahkan diri dan berlari ke arah lain. Dan semua itu ia lakukan demi mengalihkan perhatian Taliban agar tidak mengejar ke arah teman-temannya. Namun naas, Elias pada akhirnya tertembak setelah ia berusaha mati-matian menghadang pasukan musuh yang mengejarnya. Memasuki hari ke-6, bantuan belum juga terlihat. Sekarang mereka semua berada di ketinggian gunung. Di hari ke-7, mereka terbangun dan menemukan Victor sudah tidak terselamatkan lagi. 3 orang dari pasukan khusus kini gugur menyisakan komandan Kopak, Tik-Tak, dan juga Lukas dan Elsa. Hari ke-8, mereka masih berjalan menyusuri gunung penuh salju. Mereka pun sekuat tenaga bertahan dengan persediaan yang tersisa di badan. Waktu pun terus berjalan dan kini telah memasuki hari ke-9. Mereka telah berhasil melewati pegunungan salju dan kembali mengarungi gunung bebatuan. Di sisa tenaga terakhirnya, mereka kembali mendapatkan serangan dari Taliban. Dan dari pertempuran ini, Lukas harus menjadi korban. Sementara Elsa yang bersembunyi kini dikejar oleh Zaev yang memang sedari awal hanya mengincar dirinya. Elsa kembali tertangkap oleh Zaev, namun untung saja Kopax dengan sigap menembak Zaev dan ia pun mati di tempat.
Hari ke-10 kini menyisakan mereka bertiga. Mereka hanya butuh waktu 2 jam lagi untuk sampai ke perbatasan Afghanistan. Namun sayang sekali Kovacs terluka dalam perjalanan ini karena longsor batu yang menimpa kakinya, dan sekarang hanya Elsa saja yang memungkinkan mampu untuk melanjutkan perjalanan. Il va devoir terminer son nom. Walaupun sebenarnya Elsa sangat berat hati meninggalkan mereka berdua. Dan di hari ke-11 itu, ia pun harus pingsan. Namun untung saja tiba-tiba ada mobil militer yang lewat dan melihat Elsa di gurun itu. Dan di hari ke-12, kabar baik pun akhirnya mendatangi Laksamana bahwa Elsa telah ditemukan dalam keadaan hidup. Semua orang pun bersuka cita dengan kabar baik itu. Begitupun dengan pihak pemerintah Prancis yang langsung diterbangkan untuk melihat keadaan Elsa. Elsa sebenarnya akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun ia menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama Laksamana demi mencari keberadaan Kovacs dan juga Tik-Tak. Akhirnya keberadaan mereka pun ditemukan dan mereka pun masih bisa bertahan. Setelah melewati 12 hari di tengah konflik, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Elsa. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film Special Force tahun 2011. Jika ada kritik